Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di akhir hari ini, mari kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat bahwa Tuhan melihat segala letih dan perjalanan kita hari ini. Mazmur 123 ayat 2 mengajak kita melakukan satu hal sederhana, yaitu memandang kepada Tuhan, menunggu kasih sayangnya, dan percaya bahwa tangannya tidak pernah terlambat menolong. Mari kita membaca dari Mazmur 123 ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Sahabat terkasih, ayat ini sangat indah dan penuh kedalaman. Daud menggambarkan relasi antara seorang hamba dengan tuannya, bukan dalam konteks penindasan, tetapi ketergantungan total yang penuh kepercayaan. Di zaman itu, seorang hamba tidak menanti penjelasan panjang dari tuannya. Mereka hanya memperhatikan gerakan tangan, dan dari situ mereka tahu apa yang harus dilakukan atau kapan bantuan akan datang. Jadi ketika Mazmur berkata, seperti mata hamba memandang kepada tangan tuannya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Itu berarti kita menunggu dengan penuh harap. Kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak pada waktunya. Kita yakin bahwa kasih sayangnya tidak pernah terlambat. Kita menempatkan hati kita dalam posisi siap menerima apapun yang Tuhan nyatakan. Ini bukan pasrah tanpa harap. Ini berserah sambil percaya. Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil bernama Maya. Ia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai penjual kue sederhana di pinggir jalan. Setiap sore, Maya selalu duduk di sebelah ibunya sambil membantu membungkus kue yang laku terjual. Suatu hari, Ibu Maya kehabisan bahan dan penjualan menurun. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli bahan keesokan harinya. Malam itu, Ibu Maya hanya berkata, "Besok kita tetap bangun pagi ya. Tuhan pasti buka jalan." Maya tidak mengerti bagaimana caranya, tapi ia tahu ibunya selalu percaya pada Tuhan. Pagi hari, mereka tetap pergi ke tempat biasa. Meja masih kosong, tidak ada kue sama sekali. Tapi hanya 5 menit kemudian, seseorang datang menghabari. Itu adalah seorang pria tua, teman lama ayah Maya yang sudah lama meninggal. Ia tersenyum dan berkata, "Tadi malam saya teringat kalian. Ini sedikit bantuan untuk memulai kembali." Pria itu memberikan uang cukup banyak untuk membeli bahan kue selama berhari-hari. Maya melihat wajah ibunya berkaca-kaca. Ia kemudian berbisik kepada putrinya, "Lihat nak, Tuhan selalu menolong. Kita perlu menunggu, tapi tangannya tidak pernah salah waktu." Sahabat terkasih, ketika Maya dan ibunya tidak punya apa-apa lagi, mereka tetap memandang kepada Tuhan. Tidak dengan gelisah, tetapi dengan tenang. Persis seperti Mazmur 123 ayat 2. Kasih Tuhan sering bekerja melalui hal-hal sederhana. Seseorang tiba-tiba tergerak, sebuah pertolongan datang pada detik terakhir, sebuah pintu terbuka ketika yang lain tertutup, atau kita tiba-tiba diberi kekuatan baru untuk tetap berjalan. Sahabat terkasih, ada masa-masa dalam hidup ketika kita merasa ditolak, diremehkan, dipandang sebelah mata, atau selalu lelah menunggu jawaban Tuhan. Mungkin kita sendiri pernah mengalaminya, entah dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau perjuangan sehari-hari. Mazmur 123 ayat 2 mengajarkan, "Tetaplah memandang kepada Tuhan." Mengapa? Karena tangan Tuhan tidak pernah salah memberi arah. Tangan Tuhan selalu menunjuk pada jalan yang benar. Kadang kita tidak mengerti sekarang, tapi pada akhirnya
akan terlihat jelas. Sahabat terkasih, tidak ada air mata yang tidak ia lihat, tidak ada keluhan yang tidak ia dengar. Dan menunggu bukan tanda kelemahan. Menunggu adalah tanda iman yang matang. Karena Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Bukan lebih cepat, bukan terlalu lambat, tapi selalu tepat. Sahabat terkasih, sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita renungkan. Apa hal yang sedang kita nantikan dari Tuhan? Di bagian mana kita merasa lelah menunggu? Apakah mata hidup kita masih memandang kepada Tuhan? Atau sudah mulai memandang kepada ketakutan? Biarkan ayat ini menjadi doa kita. Tuhan, aku memandang kepadamu, sampai Engkau mengasihani aku. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang di hadapan-Mu. Kami memandang kepadamu seperti hamba memandang kepada tangan tuannya. Engkau satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan kami. Jika hari ini ada air mata, Engkau melihatnya. Jika hari ini ada kelelahan, Engkau mengetahuinya. Jika hari ini ada penantian yang terasa panjang, Engkau memegang waktunya. Ajari kami untuk tetap percaya, tetap menunggu, dan tetap memandang hanya kepadamu. Sentuh hati kami dengan damai-Mu, beri kekuatan baru, dan tuntun kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Kami serahkan malam ini dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.